Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Mentor Jago bersama saya Wira Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang plugin apa aja sih yang akan kita pakai ketika kita coding dengan Visual Studio Code. Nah, pastinya ketika kalian ingin jadi web developer ataupun web designer, nah kalian harus menginstal plugin-plugin yang dapat membantu kalian, terutama ketika kalian coding ya. Nah, di sini kita bisa memakai plugin-plugin ini, teman-teman. Kita langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Yang paling pertama biasanya yang saya butuhin adalah live server. Nah, di sini live server fungsinya buat apa, teman-teman? Nah, si live server ini fungsinya membuat simulasi server, teman-teman. Jadi nanti codingan HTML bisa kalian lihat ya, bisa kalian preview langsung di browser kalian gitu ya. Ketika kalian save pun dia akan langsung berubah. Nah, kita akan coba cek untuk klik install ya, langsung aja. Nanti kita akan coba cek juga ya, gimana sih cara pakainya gitu ya. Nah, di sini nanti biasanya akan ada go live di sini, tulisan go live di sini gitu ya. Nah, ini tidak akan berfungsi ketika kita belum membuat script HTML ya. Nah, di sini kita akan coba langsung aja buat ya, teman-teman, buat contohnya di sini kita akan coba buat di sini. Misalkan ini adalah untuk materi general ya. Dan di sini kita akan coba buat namanya Visual Studio Code. Oke, kemudian saya akan coba drag and drop ya. Dan di sini kita akan coba buat contoh. Ini di trust aja ya, teman-teman. Kita akan coba buat contoh misalkan index.html. Nah, misalkan kita coba buat ya HTML.25 seperti ini. Lalu saya akan coba buat H1, misalkan this is a heading. Saya coba save. Lalu di sini kalian bisa langsung klik go live seperti ini ya. Nanti dia akan langsung membuka browser kalian seperti ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan ya, nanti dia akan berubah juga. Nih kita akan coba cek ya. Di sini kita akan coba cek. Misalkan kita coba cek seperti ini ya. This is a heading, terus kita tambahkan P lorem. Lalu kita coba save. Nanti dia akan langsung tampil di sini, teman-teman. Nah, ini salah satu yang paling berguna menurut saya ya. Oke, ketika kalian ingin belajar membuat website. Lalu kemudian ada apa lagi? Nah, yang kedua adalah auto rename tag gitu ya. Di sini ada auto rename tag. Ini kita install aja. Ini sangat berguna sekali ketika kita ingin merename pair pada HTML. Jadi misalkan kita mau rename ini jadi H2 gitu ya. Kita bisa rename sekaligus, teman-teman, belakang sama depan. Ketika kita save, dia akan berubah. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah auto closing tag di sini ya. Auto closing tag ini berguna buat closing tag. Misalkan kalian udah buat nih. Misalkan kalian biasa buat manual seperti ini. Misalkan kita coba set A. Nanti dia akan ada set closing tag-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini path intelligence ya. Path intelligence ini ngebantu kita buat mencari lokasi di dalam direktur kita. Jadi kalau sebelumnya untuk mencari lokasinya susah gitu ya, teman-teman harus ngetik manual. Nah, dengan menggunakan ini akan jadi sangat mudah. Nah, misalkan kita coba embed CSS di sini, kemudian kita coba buat style titik CSS. Lalu terus teman-teman bisa langsung ya di sini ketikkan link. Di sini pilih CSS dan di sini teman-teman bisa langsung tekan Ctrl spasi gitu ya. Ini mau di Mac, mau di Windows juga sama. Ini tinggal pilih CSS-nya, pilih style titik CSS. Ini akan memudahkan teman-teman semua ya untuk mendapatkan path info ataupun path locations ya. Kemudian yang selanjutnya tadi kita sudah menginstal beberapa ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat kita sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita install namanya itu indent rainbow. Nah, si indent rainbow ini membuat warna di setiap indentations ya, teman-teman. Nah, ini berguna sekali buat kita tahu closing-nya itu di mana untuk script kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya seperti ini.
script-nya. Terus misalkan kita coba buat lagi ya, UL misalkan, terus kemudian kita buat li, kita buat A. Nah, nanti dia akan membuat warna indentations di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang biasanya sering sekali dipakai gitu ya, ketika eh, kita membuat website supaya mempermudah kita tahu nih closingnya ada di mana gitu ya. Oke, nah kita coba cek dulu ya, kita sudah install berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini. Nah, sekarang kita akan coba install lagi nih. Install lagi apa gitu ya. Kita coba install yang namanya Beautify. Nah, si Beautify ini dipakainya untuk apa gitu ya. Beautify ini sangat kepakai ketika kalian ingin merapikan kode kalian. Misalkan kalian buat kodenya itu berantakan ya, teman-teman ya. Misalkan sini contohnya kita coba buat, kita copy ya. Dan di sini indentationnya nggak karuan. Misalkan kalian buat seperti ini, gitu ya. Kita coba cek, kita kasih. Nah, seperti ini misalkan kita coba buat dia nggak karuan ya, seperti ini. Nah, nanti kita bisa coba rapikan sesimpel kita save file. Nah, di sini kalian bisa ke view, command palette, kemudian beautify, ya, beautify file. Nanti dia akan rapih lagi, teman-teman, ya. Dia akan rapih lagi di sini. Ya, di sini akan dirapikan lagi sama dia. Oke. Nah, jadi nanti tagnya akan lurus lagi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba install dan mencoba merapikan HTML, bisa dengan menggunakan Beautify seperti ini ya. Lalu kita coba lanjut teman-teman ya. Kita coba lanjut. Biasanya juga di sini kita coba cari, yaitu ada namanya rainbow brackets ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengetahui fungsi kita itu closingnya ada di mana gitu ya. Misalkan contoh, kalian punya JavaScript di sini ya, script gitu ya, seperti ini. Kemudian kalian bikin function. Nah, function misalkan app seperti ini ya. Terus kemudian di sininya kalian misalkan coba buat writeline gitu ya. Atau di sini kita coba cek misalkan console.log gitu ya. Nah, nanti di sini kita coba cek testing script. Nah, misalkan kita punya lagi di sini ada function, misalkan print letter misalkan. Nah, ini biasanya akan berguna sekali ketika kita bisa melihat ini ya, warnanya nanti akan berbeda ya. Kalau misalkan kita banyak functionsnya, mungkin di sini karena functionnya cuma sedikit ya, jadi nggak terlalu terlihat gitu ya. Tapi ketika misalkan kita di dalamnya ada functions lagi, misalkan di sini ada if, gitu ya. Kemudian kita butuh ini lagi, warna yang ini sama yang ini akan berbeda teman-teman. Ya, kalau kalian lihat. Jadi ini memudahkan kita untuk tahu akhiran dari script kita ini yang mana sih gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu ya di sini ya. Kita bisa lihat. Dan sekarang kita tinggal cek lagi sudah berapa yang kita install ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7. Nah, biasanya saya juga melakukan instalasi lagi ya. Instalasi yang paling saya sering pakai ketika kita coba development website ataupun HTML dan juga CSS ya. Di sini saya biasanya install yaitu LiveSAS Compiler. Ini sangat berfungsi sekali ya ketika kalian mungkin males instalasi SAS secara manual, kalian bisa compile langsung di Visual Studio Code. Jadi seperti ini ya, misalkan kita coba install langsung teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung compile nih. Nanti di sini akan ada what SAS-nya ketika file kalian mempunyai SAS. Nah, di sini kita coba cek. Misalkan saya punya file SAS bernama styling.scss. Kemudian di sini kita tinggal buat nih, misalkan body, ya. Kita punya, kita contohnya kita coba set. Di sini ada background. Kita
Kita bikin variabel ya, background primary. Nah, di sini kita bikin misalkan dia black. Nanti kita coba masukkan di sini background color, misalkan kita coba masukkan black. Dia masuk atau enggak? Background primary ya. Lalu di sini cara compile-nya itu gampang sekali, tinggal di klik what SAS. Nanti dia akan membuat file CSS di sini yang nantinya akan mempermudah kita ya. Jadi kita nggak butuh install Node.js, kita nggak perlu install yang lain-lainnya gitu ya. Cukup pakai ini aja kita sudah bisa nge-generate SAS-nya. Jadi lebih mudah nanti ya. Nah, untuk proses import pun bisa ya. Nanti kita akan belajar di mastering HTML dan juga CSS. Di kelas itu kita akan membahas ya cara memakai SAS untuk pembuatan website. Oke. Nah, sekarang kita sudah install banyak ya di sini ya. Dan biasanya ini yang paling sering dipakai ketika kalian develop web design gitu ya, ataupun ketika kalian develop website gitu ya. Dan kalau misalkan kalian biasa membuat script PHP, nanti akan ada lagi ya plugin-plugin yang akan kita install. Misalkan PHP Interactions, terus kemudian juga kalau misalkan kalian biasa develop React, nanti akan ada S7 ya yang bisa kita pakai. Terus untuk kalian yang biasa menggunakan misalkan selain React itu ada namanya Feature yang biasanya kita pakai gitu ya. Nah, ini biasanya kita pakai kalau mau mendevelop Vue.js ya. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kalian mau script Laravel, misalkan biasa develop Laravel, di sini juga ada. Kalau misalkan kalian biasa berkecimpung dengan WordPress, di sini juga ada gitu ya. Dan nanti kita akan coba bahas di setiap kelasnya. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.